Kalau kita renungkan, pencurian uang melalui korupsi jauh lebih rendah moralnya dibandingkan pencurian uang melalui orang-orang yang mencopet di pasar, orang-orang yang mencuri ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu sukses. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, lagi-lagi seorang pejabat publik, Gubernur Sulawesi Nurdin Abdullah, terkena OTT KPK. Kadang-kadang melihat ini kita tidak heran lagi, tetapi yang kita herankan, mengapa peristiwa korupsi ini terjadi kembali, terjadi lagi, dan lagi-lagi terjadi. Padahal keprihatinan kita terhadap nasib bangsa yang makin melorot sekarang ini, yang makin anjlok sekarang ini, yang makin menyedihkan sekarang ini, harusnya membuat para pejabat kita benar-benar merasa kasihan kepada rakyat. Kalaulah mereka kasihan kepada rakyat, kalaulah mereka sedih melihat nasib rakyat sekarang yang demikian susah, tidak akan sampai hati mereka melakukan korupsi. Sebab korupsi itu adalah mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan atau kepentingan kelompok. Tetapi ternyata lagi-lagi itu terjadi. Padahal juga kita tahu bahwa Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah itu adalah seorang profesor, seorang akademisi, seorang yang selama ini berada di dalam lingkaran moral yang bersih, bahkan lingkaran moral yang benar-benar menjadi contoh teladan, menjadi guru bagi bangsa ini. Tetapi ternyata bagi korupsi tidak ada batasan, yang bisa membatasinya hanyalah iman dan integritas diri yang tinggi. Siapapun ternyata bisa tersandung korupsi, bisa tergoda oleh korupsi. Tidak peduli dia seorang profesor, dia seorang doktor, dia seorang jenderal, dia seorang pegawai rendahan. Namun lagi-lagi kita benar-benar prihatin melihat ini. Memang Pak Nurdin Abdullah mengatakan tidak tahu menahu dengan peristiwa itu. Tetapi sebagaimana dikatakan Ketua KPK di dalam melakukan penindakan tentu telah memiliki bukti-bukti yang sangat kuat, yang sangat valid, sehingga pada bukti permulaan KPK malah bisa menentukan berapa uang yang telah diterima oleh Nurdin Abdullah, berapa kali Nurdin Abdullah menerima uang itu. Jadi kalau demikian, walaupun kita memakai asas praduga tak bersalah, tetapi fakta atau bukti permulaan ini sungguh kita melihat sangat kuat dugaan seorang Nurdin Abdullah terlibat di dalamnya. Bertolak dari sini, lagi-lagi kita
kadang-kadang bertanya, mau jadi apa negeri kita ini lagi kalau begini? Selepel gubernur, selepel bupati wali kota, selepel menteri, yang benar-benar mereka itu adalah contoh teladan bagi rakyatnya, contoh teladan bagi masyarakat. Tetapi kok sampai hati mencuri uang negara, mencuri uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak rakyat, yang tidak sedikit pun menjadi hak dari mereka, tapi itu yang mereka ambil. Sungguh suatu hal yang sulit kita untuk menyebutnya. Kalau kita renungkan, pencurian uang melalui korupsi jauh lebih rendah moralnya dibandingkan pencurian uang melalui orang-orang yang mencopet di pasar, orang-orang yang mencuri ayam. Jauh lebih rendah moralnya dari itu. Tanpa kita membenarkan pencopet dan pencuri ayam. Kalau pencuri ayam, paling hanya yang rugi pemilik ayam itu sendiri. Satu orang pemilik ayam. Kalau pencopet di pasar, yang rugi hanya satu orang yang dicopet itu. Dan itu pun tidak mungkin pencuri ayam akan merugikan pemilik ayam itu sampai miliaran, sampai ratusan juta saja tidak mungkin, sampai puluhan juta saja tidak mungkin, paling hanya ratusan ribu. Pencopet di pasar yang mengambil dompet orang pergi ke pasar, tidak mungkin dia merugikan orang yang dicopetnya itu sampai miliaran, sampai ratusan juta aja tidak mungkin. Dan yang dirugikannya satu orang itu. Tetapi seorang pejabat yang melakukan korupsi bisa meraup uang miliaran, bahkan sampai triliunan. Kita lihat sekarang kasus Asabri, kasus Jiwasraya, kasus BLBI, dan lain-lain, sampai triliunan. Dan yang dirugikannya bukan satu orang, tetapi bisa ribuan orang, jutaan orang, ratusan juta orang yang dirugikannya, yang diniayanya. Sungguh jauh lebih kejam, jauh lebih rendah moral seorang koruptor yang merupakan pejabat, yang merupakan orang yang selalu dicontoh, yang merupakan seorang tokoh, yang merupakan seorang pemimpin, dibandingkan moral seorang pencuri ayam, dibandingkan moral seorang pencopet di pasar. Kalaulah ini sempat menjadi renungan biasa terhadap para koruptor ini, rakyat mungkin akan lebih menyegani pencopet di pasar, akan lebih menyegani pencuri ayam dibandingkan seorang pejabat, seorang gubernur, seorang bupati wali kota, seorang menteri yang mencopet, yang mencuri uang negara melalui korupsi. Kalaulah ini bisa kita renungkan, betapa bejatnya moral bangsa kita sekarang. Seorang gubernur yang dipilih dengan suara yang cukup banyak, tetapi tiba-tiba melakukan pekerjaan, perbuatan
yang betul-betul nilai moralnya sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Di mana letaknya integritas diri seorang pejabat yang patut dicontoh oleh rakyat, yang patut dicontoh oleh orang banyak? Di mana letak moralnya? Dengan demikian, sulit kita menyebutnya sekarang. Kenapa bangsa kita jadi begini? Di manakah letaknya nilai-nilai moral Pancasila bagi para tokoh kita, bagi para pejabat kita, bagi para pemimpin kita yang tidak mampu memberikan contoh teladan kepada rakyatnya ini? Kalau kita renungkan ketika dilantik menjadi seorang pejabat yang disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kitab sucinya yang ditaruh di kepala, berjanji dengan bersaksikan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Tetapi tiba-tiba itu yang diingkari. Kalau kita lihat ini merupakan hal yang patut kita prihatinkan. Dan baru saja pelantikan para gubernur, bupati, wali kota hasil pilkada 2020 dilangsungkan di Indonesia. Kita sungguh-sungguh agak ragu menyangkutkan harapan pada mereka ini ketika kita melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini. Namun demikian, mari kita sama-sama menjauhkan rasa putus asa. Mari kita sama-sama meyakinkan diri kita bahwa mereka yang baru dilantik ini adalah betul-betul orang yang punya integritas diri tinggi, orang yang amanah, orang yang takut dengan sumpahnya. Dan tentu kita tidak menginginkan mereka yang baru lantik ini nanti juga terpaksa berurusan dengan KPK. Padahal kalau kita lihat, KPK tidak saja hanya melakukan tindakan, tapi lebih banyak kepada melakukan pencegahan. KPK sekarang ini kalau kita perhatikan lebih banyak mengupayakan agar tidak terjadi, agar tidak sampai terjadi korupsi. Tetapi ternyata terjadi juga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPK agar pejabat tidak korupsi. Berbagai peringatan telah diberikan, berbagai edukasi telah dilakukan. Tetapi terjadi juga korupsi. Padahal kepada preman, kepada para pencopet di pasar, kepada pencuri ayam, tidak ada diberikan edukasi. Tidak ada mereka itu ditatar, tidak ada mereka itu dibawa rapat, tidak ada mereka itu dikumpulkan di suatu tempat atau diberikan edukasi melalui Zoom, melalui virtual, tidak ada. Dan mereka juga rata-rata tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Mereka tidak S1 pendidikannya, mereka tidak doktor, mereka tidak profesor, mereka tidak seorang tokoh. Tetapi kenapa kok bisa para tokoh, para pejabat yang melakukan korupsi itu, kalau kita perhatikan, lebih tega meniaya orang, lebih tidak berperi kemanusiaan meniaya orang
dibandingkan seorang tukang copet, dibandingkan seorang pencuri ayam. Waduh, kalau ini kita renungkan, jadinya kita berpikir terbalik. Lebih baik kita mencontoh kepada orang-orang kecil yang sehari-hari tidur di emperan, di pasar, yang tidak punya rumah, daripada mencontoh kepada seorang tokoh terpandang, seorang pejabat, seorang gubernur, seorang menteri, seorang bupati wali kota, yang ternyata mereka melakukan korupsi, mencuri uang rakyat dengan tanpa ada rasa belas kasihan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.